Selamat malam sahabat Sketch Studio dimanapun Anda berada. Eh, Dieng, wah siapa yang tidak kenal Dieng? Kali ini kita kedapatan tamu ini yang bau rekso Dieng gitu istilahnya ya. Yang bau rekso Dieng. Kita akan cari tahu perkembangan Dieng saat ini seperti apa. Selamat malam Mas Sigit. Selamat malam. Ini teman saya, Mas Ju, Wih, luar biasa malam Mas Ju. sama-sama pelaku wisata Dieng. Siap, siap Mas Sigit. Mas Sigit sehat ya Mas? Sehat, sehat, Iya, sehat. Alhamdulillah iya. sehat. Tambah seger sekarang Mas Sigit ini. Ya, jadi kalau teman-teman dunia pariwisata udah nggak asing lagi ya. Kalau Wonosobo itu ya Mas Sigit istilahnya seperti itu ya. Karena sudah begitu lamanya berkecimpung di sektor pariwisata ini Mas Sigit. Kalau boleh saya tahu Mas Sigit, awal mula Mas Sigit berkecimpung di dunia pariwisata itu kira-kira bagaimana Mas dulu Mas? Kok bisa kepincut di pariwisata ini Mas? Ceritanya gimana ini? Dulu pada waktu tahun 2006, Hmm. saya pernah, terakhir saya jadi driver lah. Mhm. Jadi driver, terus ketemu saudara saya, ya teman, eh, yaitu dia owner dari PO Scorpion Holiday, Hmm. namanya Bang Nyon. Terus dia mengajarkan bagaimana caranya saya dulu waktu itu untuk buka shuttle, yaitu karena di Dieng, untuk wisata Dieng harus menggunakan shuttle. Waktu itu saya, ayo kamu buka untuk ini, untuk sewa-sewa shuttle. Akhirnya saya buka sewa shuttle. Nah, 2006 akhir saya ketemu almarhum Anang. Oh, Anang Bromo. Ya. Almarhum Anang, ya. Terus di situ saya diajarkan sama dia tour tension. Hmm. Diajarkan tour tension sama almarhum, cara perhitungan, terus cara membuat paket wisata. Nah, 2007 saya sudah mulai main paket. Terus 2008 saya sudah mulai banyak terima tamu dari B2B, dari teman-teman biro karena bantuan dari Mas Anang waktu itu. Nah, hampir mayoritas customer saya dari dulu itu dari limpahan dari Mas Anang. Maksudnya komunikasinya Mas Anang sama teman-teman, sama kolega-koleganya waktu itu. Iya. Terus saya dikenalkan sama biro Greenland. Waktu itu Greenland belum pecah. Terus dari Greenland saya banyak lagi belajar tentang pembuatan itinerary segala. Nah, akhirnya tahun 2008 saya minat masuk di ASPI. Tapi karena pada waktu itu ASPI masih banyak sistem tiketing, Mm-mm. kan? Nah, akhirnya saya belum masuk waktu itu, belum tergabung. Dan dari situ saya banyak belajar sekali dari almarhum masalah bagaimana mencari rekanan dari B2B. Saya belum bermain ke B2C, dan sampai saat ini saya masih 80% customer saya itu B2B, B2B yang ya. 20% B2C. Ya. Berarti sejak dari 2006 ya Mas Sigit udah di dunia pariwisata ini Mas ya. Ya, Wih, luar biasa sekali ini. 2006. 2006. Yang jelas 2006 dengan saat ini kan perbedaan dari sisi infrastruktur dan mungkin cara pelayanan di Dieng sendiri kan pasti berbeda ya Mas. Dulu kan dia masih alamiah, Mm-mm. ya kan? Masih banyak wisata-wisata alam yang benar-benar itu buatan alam. Mm. Kalau sekarang kan sudah banyak wisata-wisata buatan dari tangan manusia sendiri. Oh iya iya iya. Eh, Kalau dulu itu kita masih mudah untuk diskusi kepada dinas pariwisata. Dalam arti kata kita masih bisa jadi mitra, Mm. ya kan? Kita masih bisa jadi mitra. Tapi karena karena dinas sendiri sekarang juga sudah mulai melihat
daya tarik wisatanya yang terlalu tinggi, dan dia sudah mulai meninggalkan kami sebagai pelaku-pelaku wisata. Meninggalkan dalam Akhirnya hal apa ini Mas? Mohon maaf Mas. Yang ditunjang itu adalah kurs APBD-nya, pendapatan daerahnya. Jadi ketika dia menaikkan tarif tiket itu, dia tidak menyesuaikan kepada pelaku yang sementara ini sudah memperjuangkan untuk mempromosikan lah ya. Sebut. Oke. Gitu. Jadi antara kami dengan pihak luar itu tidak ada perbedaan. Harga tiket itu sama. Dan itu sudah berjalan kurang lebih sekitar 1 tahunan ini. Jadi sudah itu berjalan dari 1 tahunan ini. Karena dia yang sendiri kan berdiri di 2 kabupaten. Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Banjarnegara. Ya kan? Iya. Nah, untuk pendapatan APBD daerah itu yang paling tinggi adalah Banjarnegara. Oh, bukan karena Wonosobo, ikonnya ada di Banjarnegara. Bukan di Wonosobo. Bukan Wonosobo. Ya? Wonosobo itu hanya liwatnya. Jalur utamanya itu di Wonosobo. Jadi yang punya ikonnya itu adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Banjarnegara. Ya. Dan sekarang Telaga Warna sendiri sudah dikelola oleh swasta. Jadi kalau dulu harga 7.500, sekarang sudah mencapai sekitar 12.500 sampai dengan tidak ada pengembalian ataupun diskon. Baik travel agent maupun FIT langsung datang sama ya berarti ya? Sama aja. Nah, itu yang bikin kita berat seperti itu. Kalau dari segi pembangunan sudah banyak, sudah cukup menarik lah. Banyak wisata yang dibuat oleh tangan manusia, seperti objek wisata Batu Angkur itu kan bukan alami, itu buatan. Gitu loh. Terus di Kawah Sikidang sendiri itu pun juga sudah banyak wisata buatan manusia. Berarti seperti flying fox, terus foto-foto selfie itu seperti itu. Berarti sekarang kan semakin bervariasi kan Mas, destinasi wisata. Destinasi wisata. Tapi tingkat alaminya sudah hilang Om. Karena Dieng ini ikonnya adalah alam. Kalau untuk esnya masih pernah turun Mas? Masih. Itu ada di bulan Juni, Juli, Agustus. Oh, habis ini berarti ya? Iya, nanti sebentar lagi lah. Tapi ini udah mulai agak terasa dingin-dingin lah. Ya, dingin-dingin ya. Terus gini Mas Sigit, kan selama wabah corona ini melanda hampir 2-3 bulan ini kan sektor pariwisata semuanya lumpuh ya. Tidak transportasi, hotel dan semuanya lumpuh. Nah, kira-kira apa sih kegiatan teman-teman pelaku pariwisata yang ada di Dieng? Mungkin dari hal ini Mas Sigit, apa Mas untuk mengisi waktu itu Mas? Kalau di Dieng sendiri kan terbagi 2 kelompok. Bukan 2 kelompok, 2 wilayah. Ada orang Dieng asli, ada orang Wonosobo. Kalau orang Dieng asli, dia kembali untuk menjadi petani kentang. Nah, tapi kalau orang Wonosobo, yang akhirnya dia berjualan. Dari itu. Berarti ada teman-teman pelaku wisata ada juga yang bertani kentang, ada? Ada, banyak. 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 Kalau yang asli dia hampir mayoritas punya lahan. Punya lahan ya, siap. Hampir mayoritas punya lahan. Mas Sigit, mungkin harapan kedepannya sebentar lagi kan katanya kita akan memasuki new normal ya, era baru di dalam pandemi corona ini. Apa sih harapan Mas Sigit untuk pariwisata di Dieng ini ke depannya? Itu seperti apa Mas harapannya Mas? Jadi gini, dengan adanya new normal ini berarti kan kita harus meningkatkan jenis-jenis daripada paket kita, satu. Terus kedua, ya kan, kita harus bisa menaikkan budget, ya kan? Ya.
dari new normal ini, karena kita harus memberikan fasilitas-fasilitas dari protokoler kesehatan. Betul. Ya. Nah, kedepannya itu untuk menarik ke wisatawan ke dataran tinggi Dieng, kemungkinan kita hanya akan bisa menarik yang lokal. Untuk wisatawan asing itu masih berat sekali. Masih berat sekali ya. Belum masih berat sekali. Tetapi dari permasalahan COVID ini, akhirnya kita banyak sekali belajar, ya kan? Satu, yang tadinya kita hanya bermain ke B2B, bagaimana cara kita harus belajar bermain ke B2C. B2C, iya. Ya kan? Dan mengajarkan teman-teman bagaimana caranya mengenal dengan era digital marketing. Iya. Nah, seperti itu. Karena sekarang ini sedang pandemi seperti ini, Wonosobo, Banjarnegara itu termasuk zona merah, ya kan? Dan akhirnya saya menyarankan pada teman-teman bagaimana caranya untuk membuat paket virtual, ya kan? Bagaimana cara kita bisa membuat paket virtual. Nah, nanti ketika pandemi ini sudah berakhir, akhirnya jenis virtual itu nanti akan dijadikan sebuah bahan presentasi kepada calon-calon customer. Bagus juga. Ya, kepada klien seperti itu. Nah, jadi dari 100% pelaku wisata yang ada di dataran tinggi Dieng, itu 30-40% itu mengandalkan digital marketing. Nah, sisanya itu dia tidak mengandalkan digital marketing. Jadi getuk tular tamunya itu, ya kan? Nah, sekarang dengan krisis pandemi seperti ini, kita harus mengarah ke arah digital marketing karena sangat berguna sekali digital marketing itu untuk teman-teman pelaku wisata. Kedepannya seperti itu, Om. Biaya lebih murah ya pasti, cakupannya lebih luas ya, Mas? Biaya lebih murah. Cakupannya lebih luas. Ya, siap. Ya. Mas Sigit juga buka usaha baru ya di bidang kuliner itu. Itu apa Mas itu, Mas? Kuliner. Ya, bisa diceritakan Sambal Mas Sigit? pecel, Mas. Oh, sambal pecel. Sambal pecel. Wih, mantap. Ya. Jadi saya pertama kali buat sambal pecel itu saya lihatlah dari Google. Lihat dari Google, ya kan? Ketika buka cara buat bumbu pecel, ada baris 1, 2, 3, 4 saya pelajari, ya kan? Ketika ada 2 atau 3 baris yang bumbunya cara ininya takaran bumbunya sama, itulah yang saya pakai. Tapi alhamdulillah jalan ya, Mas? Jalan. Per minggu itu bisa sekitar 30 sampai 40 kilo. Wih, luar biasa ini berarti. Namanya apa, Mas, produknya, Mas? Sambal pecel Sigit gitu? Apa sambal pecel Dieng? Sambal pecel Bunda. Oh, Bunda. Sambal pecel Bunda. Bukan sambal pecel Panda ya, bukan ya? Bukan, Bunda. Bunda. Terus gini, Mas. Kedepannya apabila semua ini sudah berlalu, semua sudah seperti biasa, apakah usaha sambal pecel ini akan dilanjutkan atau hanya ini sebagai pelipur lara aja, Mas Sigit? Bagaimana, Mas? Kalau saya pengen tak lanjutkan. Pengen lanjutkan ya? Kalau saya pengen tak lanjutkan. Ya, emang usaha sampingan itu lumayan juga. Jadi kalau nanti tripnya itu kan kita nggak tahu. Saya ke depan itu saya akan draftnya itu akan naik atau turun, saya tidak tahu, ya kan? Ketika nanti saya turun draftnya untuk omset ataupun pemasukan saya turun, secara otomatis saya punya usaha sampingan. Ya, benar itu Mas Sigit. Karena seperti kita ketahui bersama, saat ini kan teman-teman yang hanya mengandalkan di sektor pariwisata emang benar-benar kaget juga akhirnya kalau tidak ada kebanyakan dari kita kan tidak ada set job ya, penghasilan pendamping. Akhirnya ya menimbulkan kekagetan yang sangat luar biasa sekali. Terus Mas Sigit kan juga bergerak di bidang transportasi ya, Mas. Apakah di pandemi ini juga berdampak, Mas? Oh, total. Dari jenis mobil kecil sampai mobil besar total.
untuk menyiasati itu emang tidak ada ya Mas, emang bener-bener Nggak bisa, nggak ada sama sekali. nggak ada sama sekali ya. Di kalau yang besarnya itu kan reguler, Ya. Wonosobo Dieng, ya kan? Supirnya mau drivernya itu mau jalan tapi penumpangnya yang nggak ada. Penumpangnya ya nggak ada ya. Yang nggak ada. Saya juga ada travel Wonosobo Yogyakarta pun juga penumpangnya yang nggak ada. Mobilnya ready semua, drivernya ready semua. Secara otomatis mulai dari awal puasa sampai sekarang mobil itu tidak jalan. Gimana Om? Jadi untuk menghadapi new ke depan ini, New normal. apakah teman-teman pelaku wisata di Wonosobo itu siap? Mungkin khususnya dari Mas Sigit itu loh Mas. Kalau misalkan siap, apa yang sudah dilakukan gitu Mas? Kalau saya mulai tadi sudah saya sampaikan kepada teman-teman yang khususnya untuk kru saya sendiri, untuk karyawan saya sendiri, dari mulai driver sampai dengan guide, itu kita harus mengikuti protokoler kesehatan. Paling tidak saya harus menyiapkan semua jenis alat-alat untuk masalah penanggulangan COVID-19. Contoh kayak kayak apa? Penutup kepala itu seperti helm. Satu itu sudah saya infokan, dan kita kemungkinan akan pesan mulai besok untuk persiapan ketika nanti ke depannya ada konsumen datang, kita sudah ready semuanya. Yang kedua masker segala, terus hand sanitizer, tangan, ya. Hand sanitizer. Selain hand sanitizer itu guide itu wajib menggunakan sarung tangan karet. Oh, jadi udah sampai ke sana ya Mas ya? Udah sampai sana. Terus setiap mobil mau tak kasih ini ember dengan gayung untuk mandi dan sabun, untuk mandi, untuk cuci tangan, untuk cuci tangan, ya. Ya. Atau mungkin kalau tidak ember bisa juga aqua itu Mas, lebih enak. Galon aqua paling galon enggak. Galon aqua dikasih itu mungkin bisa jadi opsional. Tadi saya sampaikan kalau supir kan pengertiannya sudah berbeda. Iya. Kalau nggak ada galon aqua pakai ember bisa. Gitu, ya, sip. Ya, terima kasih Mas Sigit atas waktunya. Mohon maaf. Siap. Saya ganggu ini malam-malam. Kayaknya lagi ngopi. Gak apa-apa, santai aja. Kebetulan saya lagi ngopi sama temen juga ini. Ya, saya berharap semoga ke depan Mas Sigit dengan bisnisnya dan teman-teman yang ada di Dieng bisa segera pulih kembali, pariwisata yang kita cintai ini bisa rebound dan bisa kembali ke semula Mas Sigit. Sekali lagi terima kasih Mas Sigit, selalu jaga kesehatan. Salam untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sehat-sehat, sukses untuk kita semua. Sehat. Ya. Amin.